Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai topik-topik menarik seputar Museum Gedung Sate. Saya dengan Rama Gustiana dengan NIM 12421200025 dan rekan Saya Afia dengan NIM 1242120044. Saya Reja Siti Fatimah Rabani dengan NIM 1242120037. Saya Naila Hamalia Putri dengan NIM 124210030. Saya Ratna Yulia Fajria dengan NIM 12421200051. Yuk ikuti keseruannya bersama kami. Oke, di belakang saya ini merupakan Museum Sate ataupun Gedung Sate. Nah, Museum Sate adalah sebuah museum yang berada di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Gedung ini adalah salah satu bangunan bersejarah yang kini menjadi ikon Kota Bandung dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, Gedung Sate ini dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Johan Gerber. Nah, Museum Sate secara resmi dibuka untuk umum pada tanggal 8 Desember pada tahun 2017. Pendirian museum ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dalam tentang nilai sejarah dan arsitektur Gedung Sate kepada masyarakat, serta menjadi wahana edukatif tentang sejarah Provinsi Jawa Barat. No words to say it, but I'll find them over time. There's no way to show it, but I'm gonna try for the rest of my life. 'Cause you are the best part of me, the side I hope everyone sees. The air that I breathe, my missing piece, wasn't complete before you. 'Cause you are the best part. Tahukah kalian, sebanyak 2000 tenaga lokal dari Dago, Cibarengkok, Coblong, Sakaloa, Gondok itu dipekerjakan untuk pembangunan Gedung Sate ini di bawah pimpinan Lim Agoh. Nah,
Mereka juga merupakan orang-orang yang berpengalaman membangun rumah residen Priangan dan juga Institut Teknologi Bandung. Nah, lalu di sini saya menemukan profil tokoh seorang arsitek utama Gedung Sate, yaitu Insinyur Johann Gerber. Gerber adalah insinyur lulusan Sekolah Teknik Delft. Beliau bekerja di Departemen Pekerjaan Umum Sipil antara tahun 1919 sampai 1924 sebagai arsitek pada Dinas Bangunan Negara. Johann Gerber menjadi pemimpin dari tim arsitek pembangunan Gedung Sate. Nah, lalu yang kedua ada Hendrik Pictus Berlage. Beliau juga sama merupakan tokoh arsitektur pada yang bangun Gedung Sate. Hendrik Pictus Berlage adalah seorang maestro arsitek yang memiliki reputasi mendunia. Beliau menjadikan Gedung Sate sebagai kajian dalam seminar arsitektur kolonial. Pada tahun 1923, beliau mengunjungi Jawa, Bali, dan Sumatera. Kunjungan ini menghasilkan buku berjudul Perjalananku ke Hindia. Dalam buku itu, Berlage menyebutkan Gedung Sate adalah bangunan fenomenal yang sangat berhasil memadukan langgam timur dan barat secara harmonis. Menurut beliau, gedung ini mengingatkan pada gaya arsitektur Italia di masa Renaissance, terutama bangunan sayap barat, sedangkan menara bertingkat di tengah bangunan mirip atau atap meru atau pagoda. Ungkapan beliau berhasil memadukan langgam timur dan barat secara harmonis. Nah, pada bagian atas gedung ini terdapat ornamen seperti tusuk sate. Itulah yang menjadi asal-muasal nama Gedung Sate. Selain itu, ornamen tersebut bukan hanya sebagai hiasan, tetapi melambangkan 6 juta gulden, yaitu seluruh total biaya untuk pembangunan Gedung Sate ini. Gedung Sate juga memiliki yaitu salah satunya sirena. Nah, sirena ini dipergunakan oleh tentara Jepang untuk membunyikan tanda peringatan yang mencapai radius 60 km. Dan juga pada saat ini sirena masih dibermanfaatkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dibunyikan setiap tanggal 17 Agustus dan juga setiap tanggal 13 Desember. Nah, selanjutnya nilai sejarah yang dimiliki di Museum Gedung Sate ini disampaikan dengan cara yang seru dan juga interaktif melalui teknologi digital. Pengunjung dapat eksplorasi informasi mengenai museum ini karena dengan desain dan juga sejarah-sejarah yang diberikan grafis-grafis yang sangat keren. Oh ya, kalian mau tahu gak fakta menarik tentang Gedung Sate? Nah, fakta menarik tentang Gedung Sate itu dulunya dirancang sebagai kantor pusat Departemen Pekerjaan Umum Pemerintahan Hindia Belanda. Namun, hingga sekarang dijadikan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Nah, bisa kita lihat ya, ada proses pembangunan dari Gedung Sate ini, di mana pondasi-pondasinya itu berasal dari batu-batu yang diambil dari Gunung Malabar dan Gunung Tangkuban Parahu. Sehingga Gedung Sate itu bisa menahan gempa hingga mencapai 9 skala Richter. Di Gedung Sate ini juga dijelaskan secara detail mengenai arsitekturalnya. Di sini salah satunya terdapat kaca patri, lalu ada ornamen Islam, ada penangkal petira, ada kolom menaranya. Selain ini juga, Gedung Sate ini dipadu-padankan dengan ornamen-ornamen lainnya seperti ada Candi Jawi, ada rumah jaga, lalu ada tangga lobi, ada ornamen kuncup bunga teratainya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada profil tokoh-tokoh tentang Gubernur Jawa Barat. Yang pertama ada Raden Mas Tarjo Kartohardokusumo. Beliau adalah sang penggagas petisi adalah Gubernur pertama Jawa Barat yang diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta pada 18 Agustus 1945. Beliau ini lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 22 Oktober 1892 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1976 pada umur 84 tahun.
Nah, masa jabatan beliau berakhir pada bulan Desember 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1945, Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonom provinsi. Beliau tidak berkantor di Bandung, melainkan di Jakarta. Sutarjo ini menjadi tokoh nasional dengan latar belakang sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINP. Nah, lalu selanjutnya ada profil tokoh tentang Haji UU Ruzanul Ulum, SE. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Barat, periode 2018 sampai 2023. Nah, beliau ini dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 10 Mei tahun 1969. Sejak muda, beliau sudah tertarik pada dunia politik. Dengan mantap, UU ini meniti karir hingga berhasil menjadi Bupati Tasikmalaya pada tahun 2011. Lalu yang ketiga ada tokoh Haji Ahmad Heriawar, Gubernur Jawa Barat ke-15, periode 2008 sampai 2018. Nah, selanjutnya nilai sejarah yang dimiliki di Museum Gedung Sate ini sangatlah seru karena dengan teknologi digital yang mana seluruh para pengunjung dapat eksplorasi informasi dengan melihat arsitektur dan juga desain-desain grafis yang sangatlah menarik, sehingga mempelajari sejarah di Gedung Sate ini sangatlah seru dan juga sangat menyenangkan. Arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Dari video yang kita tonton tadi, dapat kita simpulkan bahwa Museum Gedung Sate bukan hanya ikon arsitektur Bandung, tetapi juga saksi bisu sejarah Jawa Barat. Di dalamnya, kami menemukan perjalanan panjang pembangunan, nilai budaya, hingga perkembangan teknologi interaktif yang membuat sejarah terasa hidup. Kunjungan ini juga menambahkan wawasan kami tentang identitas dan warisan bangsa. Sekian vlog dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.